Jumpa lagi di Jejak Simborik, menguak tentang sejarah yang ada di Indonesia. Sekarang saya lagi ada di jalur PLTA Lamajan. Pada tahun 1913, Bandung Electricity Maskapai mendirikan sebuah perusahaan kelistrikan. Fungsinya adalah untuk memenuhi penerangan yang ada di kota Bandung. Selain penerangan, pihak kolonial Belanda juga membangun PLTA di Kabupaten Bandung untuk memenuhi daya trafo yang didirikan sebuah radio yang cukup besar, yaitu Radio Malabar. Untuk lebih jelasnya, ayo kita lihat jejak rekam. PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan air bekerja dengan cara merubah energi potensial menjadi energi kinetik. Sebelum didirikannya pembangkit listrik tenaga air, penerangan dilakukan dengan menggunakan lentera minyak yang dipasang di tepi jalan. Pada abad ke-20, lentera-lentera minyak mulai digantikan dengan listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air. Pengembangan PLTA untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena didukung oleh kondisi geografis, dataran tinggi Bandung yang berbukit-bukit dan banyak gunung serta didukung dengan curah hujan yang tinggi. PLTA Lamajan terletak di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di Bandung pada masa penjajahan Belanda, yaitu pada tahun 1924 dan mulai beroperasi tahun 1925. Tempat ini terletak sekitar 40 km dari selatan kota Bandung dan telah beroperasi lebih dari 98 tahun. PLTA Lamajan memiliki 3 unit generator. Generator 1 dan 2 dibuat tahun 1924 dan beroperasi tahun 1925. Sedangkan generator unit 3 dibuat pada 1933 dan beroperasi tahun 1934. Ketiga unit PLTA memanfaatkan aliran air sungai Situ Cileunca untuk menjamin pasokan air. PLTA Lamajan bisa berfungsi sampai sekarang tidak serta-merta kekuatan dari sebuah mesinnya. Tapi pihak Indonesia Power selaku anak perusahaan dari PLN memiliki peranan penting dalam memelihara dan merawat PLTA tersebut. Ada yang menarik di PLTA Lamajan, yaitu perjalanan menuju powerhouse, kami harus menaiki sebuah lori. Tentunya lori tersebut sama tuanya dengan mesin-mesin yang ada di sini. Nah, ini yang paling bersejarah, yaitu troli. Jadi kita mau turun ke bawah ke turbinnya itu harus pakai kereta. Dan inilah mesinnya, yuk kita lihat. Dan ini masih terawat sampai sekarang ya? Ya Pak, betul ya? Masih terawat. Nah, ini adalah saklarnya. Saklarnya. Ini dibangun tahun 1922 dan dioperasikan tahun 1924. Lihat mesinnya masih. Wah, keren. Tentunya ini ada pihak dari Indonesian Power untuk selalu merawat. Ini memang ada maintenance-nya Pak ya? Ya. Dan ahli untuk ininya ada. Hampir 1 abad. Cara mengoperasikannya Pak? Mengoperasikannya udah nyalain sekarang langsung. Oh, nanti saya naik, Ya, nanti diputar. langsung tinggal suruh naik ya. Oh gitu, oke. Berarti saya naik ya Pak ya? Ya, naik. Ya, makasih Pak. Ya. Nah ini teman-teman, kereta rolinya ya. Yuk, kita naik. Dan ini pengalaman yang sangat berharga. Tidak semua orang bisa naik ke roli ini. Oh, wah. Sangat tajam nih.
Pak, ini untuk maintenance-nya susah nggak? Udah dijadwalin dari pusat saguling. Oh, udah dijadwalin. Kita tuh ada beberapa jenis pemeliharaan. Ada AI, annual inspeksi, JI, general inspeksi, sama MI, mayor inspeksi. Nah, untuk tingkatan itu yang lebih kompleks itu ada di MI. Jadi dari mulai mesin, listrik, dilakukan pemeliharaan, dibongkar, dibersihkan, dan diperbaiki peralatan yang rusaknya. Itu kurang lebih kalau MI itu bisa sampai 1 bulan. 1 bulan. Kapasitas listrik yang disalurkan berapa megawatt untuk Lamajan? Kalau saya kurang lebih 20 megawatt. 3 unit. 3 unit. Kalau total Kabupaten Bandung Selatan aja berapa? Kelengan Lamajan aja Totalnya ada 700 ada lebih. megawatt. Enggak sampai. Nggak sampai ya. Kalau PLC kan lebih kecil, itu Lengan sama lebih kecil. Cikalong lebih kecil. Oh, dari ini Cikalong paling besar. paling besar. Nah, untuk Lamajan aja berapa karyawan Pak untuk area sini? Oh, sekarang sedikit. Oh, orang dinasnya sekarang ditarik ke Saguling. Oh, Saguling. Total sih 50 orang, kurang dari 50. 50 orang di kurang. sini. Termasuk Bapak ini adalah teknisi. Ya. Teknisi Kalau saya operator. operator. Malam juga kalau ada kendala pasti turun ke lapangan. Turun ya, harus turun. Karena repot juga kalau listrik mati. Iya. Se-Bandung Raya. Nah, ini ahli teknisi ya. Apakah turbin lah udah pasti ya? Kalau peralatan umumnya sih ada, pasti kan dari atas tuh, Ya. dari kolam tandok. Ya. Udah dari kolam tandok, air dialirin lewat penstop atau pipa besar. Ya. Uang turun pipa besar, masuk ke turbin. Masuk ke turbin. Jadi bisa sana motor. Iya. Di sini saya dijelaskan beberapa cara kerja pembangkit listrik tenaga air oleh anak muda bernama Arya. Usianya yang masih muda, sekitar 23 tahun, tetapi penjelasannya tentang PLTA membuat saya paham cara kerjanya. Hebat ya. Selain itu, yang membuat saya kagum adalah mesin turbin dan generator masih menggunakan mesin yang sama, yaitu buatan Mainz & Co. di bawah perusahaan Nederland Indies Elektriciteit Maskapai, di mana perusahaan ini adalah perusahaan swasta Belanda yang mesinnya langsung dibawa dari sana. PLTA Lamajan dibangun oleh insinyur yang bernama Willem Bayerings. Beliau adalah lulusan dari Delft University of Technology pada tahun 1918. Bisa dilihat teman-teman, mesin turbin dan generatornya masih beroperasi dengan baik. Hanya penggantian sistem controllingnya saja yang diganti. Dari manual diganti dengan sistem otomatis. Hampir 90% area PLTA Lamajan ini struktur bangunannya tidak berubah dari pembangunan sampai saat ini. Dibutuhkan kerja keras oleh pihak Indonesia Power supaya bisa terjaga dengan baik. Di sini saya menyaksikan sendiri betapa hebatnya Hindia Belanda dalam mengelola PLTA ini. Bayangkan 98 tahun yang lalu, kawasan ini adalah kawasan sebuah hutan yang benar-benar tertutup oleh tumbuhan. Dan mereka mampu merubahnya menjadi sebuah sumber listrik untuk kebutuhan pabrik perkebunan.
teman-teman, selain listrik, PLTA Lamajan juga ada beberapa manfaat, yaitu aliran irigasi ke warga. Yuk kita lihat. Zaman Belanda nggak ada komputer ya. Kalau sekarang dikontrolnya sama. Sekarang ada namanya itu PLC, Programmable Logic Control. Fungsinya sih kalau misalkan di komputer sama kayak CPU. Oh, CPU. Nah, seperti itu. Jadi memang dia yang mengatur Soal lalu lintas kontrolan, listrik gitu ya. Kontrolan, soal pengamanan, sama distribusi, supply dari 220 Itu juga sama. sama kalau itu kan ada 220 volt. Ya. Berarti ini panel khusus untuk supply tegangan 220 volt AC. Di situ ada yang 110 sama 24. Dua panel ini listriknya DC. DC, Kalau itu AC. DC, yang itu AC. Tapi yang disalurkan ke masyarakat adalah ya Yang AC. Yang Kalau AC. misalkan dari GI. Cuman kalau misalkan yang 220, 110 sama 24 itu kebutuhan di peralatan di pembangkitnya. Nah, teman-teman kira-kira masih ingat gak pelajaran elektro waktu SMP? Ini diulang lagi nih di sini. Ada DC dan ada AC. Kalau DC itu yang searah ya, kalau AC itu yang bolak-balik. Nah, yang dibutuhkan sama masyarakat adalah yang AC, yang itu ya. Jadi semua aktivitas PLTA Lamajan ini dikontrol lewat komputer ini, Pak ya? Ya, betul. Dan ini bagian Pak Asep Ya, mengontrol betul. Semua termasuk CCTV, ya. suhu, temperatur gitu. Pak, ini kan dari hampir 1 abad. Apa sih yang membuat bangunan ini terawat sampai sekarang? Kan kita ada rekan Ya. rekan untuk planning service Ya. atau ada di situ. Khusus di ruangan merawat. Jadi memang cagar budaya yang masih bertahan sampai sekarang ya, dan masih teman-teman ini masih apa ya, masih bermanfaat untuk masyarakat. Betul. Kita gitu air yang ke masyarakat juga Ya. dijamin bersih. Oh, dari sini juga Tidak ada dijamin bersih. limbah. Tuh, jadi ada 3 manfaat. Yang pertama cagar budaya, yang kedua listrik, yang ketiga pasokan air, Pak ya. Ya, masyarakat. Dan airnya Pertanian. cukup bersih. Pertanian irigasi. Ya, Kalau untuk minum enggak ya? enggak khusus. Untuk irigasi sawah. Nah, ada di Ini kan disalurkan lewat ke PDAM. oh, PDAM bisa jadi untuk air putih. Ya, Keren, Indonesia Power masih bisa menjaga cagar budaya dari warisan kolonial Belanda. Setelah menelisik sejarah PLTA Lamajan, saya dan tim menuju PLTA Plengan, tepatnya di Desa Pulosari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. PLTA ini usianya sudah melewati 1 abad. Jarak yang ditempuh dari PLTA Lamajan ke sini kurang lebih 10 km. Sedangkan untuk jalan alternatif via Curug Dewa dan Curug Ceret berkisar
km. Hampir seluruh komponen di PLTA Plengan juga masih menggunakan peninggalan saat awal dibangun, termasuk powerhouse atau tempat turbin, sehingga pihaknya akan menjadikan powerhouse menjadi heritage untuk terus dilestarikan. Powerhouse ini masih sama seperti waktu awal dibangun sampai sekarang, sudah 100 tahun dan akan tetap dipelihara oleh pihak Indonesia Power. Teman-teman, tepat di belakang saya ini adalah mesin turbin pertama kali digunakan oleh Hindia Belanda, yaitu 1920. Dan setelah Cileunca dibangun sekitar 1918, mulai kebutuhan listrik untuk Bandung Electricity Maskapai mulai berpikir bagaimana suplai listrik ke Bandung itu bisa terpenuhi. Maka pemerintah Hindia Belanda membangun sebuah PLTA yang cukup megah pada saat itu, yaitu tahun 1922, yaitu yang pertama kali dibangun adalah PLTA Plengan. Dan PLTA Plengan ini adalah PLTA yang paling tua di Indonesia. Dan siapa sangka bahwa PLTA Plengan ini mampu mensubsidi listrik antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Ada dua latar belakang dibangunnya PLTA Plengan. Yang pertama adalah Radio Malabar, yang sekarang bangunannya sudah tidak ada, hanya puing-puingnya saja. Yang kedua adalah subsidi kebutuhan penerangan untuk Kota Bandung. Dan saya sampai saat ini masih takjub betapa luar biasanya pemerintah Hindia Belanda membangun bendungan Cileunca, dan dari Cileunca itu memiliki 3 PLTA yang sangat lama. Yang pertama PLTA Plengan, yang kedua Lamajan, dan yang ketiga Cikalo. Dan satu lagi ada di utara, yaitu PLTA Dago yang sekarang berubah menjadi PLTA Bengkel. Dari struktur bangunan, turbin, generator masih menggunakan mesin-mesin yang lama. Teman-teman, inilah rumah karyawan PLTA Plengan dulu, zaman dulu. Dan ini udah pasti disinggahi oleh para menir, bukan orang lokal ya, tahun 1920-an. Dan itu pusat aliran airnya yang disalurkan ke bawah, ditangkap oleh turbin yang menggerakkan generator. Oke teman-teman, sekarang saya lagi ada di daerah Pangalengan dengan ketinggian 1550 mdpl. Disinilah dulu adalah hutan belantara yang dimiliki oleh Kuhlen, dan sekarang berubah menjadi sebuah danau atau situ. Dan situ ini adalah situ buatan yang dibangun oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1918. Fungsinya untuk apa? Yaitu fungsinya untuk penerangan Kota Bandung dan Radio Malabar. Sekarang berubah menjadi tempat wisata, dan ini dulunya adalah tanah milik Kuhlen. Kuhlen ini adalah pemilik Alamanak. Jadi Alamanak adalah suatu koperasi atau yayasan yang mengelola peternakan dan perkebunan. Dan lumayan dingin banget di sini.
Sekarang saja hampir 18 derajat Celcius. Naonnya, sang? Antep keundeul atuh Aska. Oke teman-teman, dengan berakhirnya jejak saya di Situ Cileunca mengakhiri sebuah sejarah kelistrikan di Indonesia. Kota Bandung menjadi indah dengan penerangan yang cukup. Selain itu, Situ Cileunca ini menjadikan subsidi listrik antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Inilah jejak dari kolonial Belanda yang sampai detik ini masih kita nikmati. Terus menonton videonya tetap di Jejak Cibori. Sampai jumpa di video berikutnya.